Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah 7 pemuda yang tidur di gua selama 300 tahun lebih. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti bersama-sama. Kisah 7 pemuda yang tidur di gua selama 300 tahun lebih ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan 26. Kalau kalian buka Al-Quran, di situ nanti akan ada kisah Ashabul Kahfi pada surat Al-Kahfi tersebut. Nah, kisah ini itu berasal dari negara Romawi. Nah, negara Romawi ini zaman dahulu itu dipimpin oleh raja yang sangat adil, dan dia itu memimpin dengan bijaksana. Hingga suatu ketika raja tersebut mengalami sakit. Nah, setelah sakit beliau meninggal dunia. Otomatis kota tersebut, negara tersebut tidak ada yang memimpin. Nah, kemudian banyak sekali raja-raja dari negara lain yang ingin menguasai kota tersebut dan negara tersebut. Terutama kerajaan Persia yang saat itu dipimpin oleh raja yang sangat zalim dan dia itu ingin memperlebar kekuasaannya. Raja itu bernama Dikianus. Dikianus ini mempunyai rencana ingin menguasai kota Apesus tersebut. Kemudian dia siapkan bala tentara untuk menyerang kota Apesus, dan pada akhirnya kota Apesus dapat dikuasai oleh Raja Dikianus yang kejam tersebut. Setelah kota Apesus itu dikuasai oleh Raja Dikianus, kota Apesus ini kemudian dijadikan pusat pemerintahan pada masa kerajaan Dikianus tersebut. Dibangunlah sebuah kerajaan yang sangat megah sekali. Kerajaan itu terbuat dari emas, istananya terbuat dari emas. Kemudian pilar-pilarnya itu juga terbuat dari emas, tempat duduknya terbuat dari emas, semuanya itu terbuat dari emas. Sangat megah sekali dan sangat istimewa sekali. Lebar dari kerajaan yang dibangun oleh Dikianus, istana yang dibangun oleh Dikianus ini lebarnya sekitar 8 km, panjangnya juga sekitar 8 km, sangat besar sekali. Kemudian raja juga mengangkat 50 pengawal pribadi untuk dijadikan pengawal beliau. Setiap pengawal itu diberi baju, dengan bajunya itu semuanya sutra, terbuat dari sutra. Kemudian tongkatnya itu juga terbuat dari emas, sangat luar biasa sekali. Selain itu, raja ini juga mencari para cendekiawan untuk dijadikan sebagai menteri. Nah, kemudian di kota Apesus itu ternyata banyak sekali pemuda-pemuda yang sangat mahir dan sangat pintar-pintar dalam berbagai ilmu. Nah, kemudian dia angkat 6 orang pemuda untuk dijadikan menteri. Mereka itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menteri kanan dan menteri kiri. Ke-6 pemuda yang diangkat sebagai menteri oleh Dikianus ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di kota Apesus. Mereka itu adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa dan memiliki berbagai disiplin ilmu dan memiliki ilmu yang berkecukupan atau mumpuni untuk dijadikan menteri oleh Dikianus. Nah, kemudian setiap kali Dikianus ini ingin memutuskan sesuatu, pasti dia akan berunding dulu dengan ke-6 menterinya tersebut. Selain menteri tersebut itu pandai dalam berbagai disiplin ilmu, ternyata menteri-menteri tersebut, ke-6 menteri tersebut itu adalah orang yang sangat alim sekali. Ke-6 menteri tersebut bernama Tangliha, Miksalimina. Itu adalah menteri yang berada di kanan. Kemudian menteri yang ada di kiri itu bernama Cassidius, Sidemius dan Martellus. Berganti tahun, bulan berganti bulan, kemudian negara tersebut menjadi negara yang semakin besar sekali. Hingga suatu ketika pada saat Dikianus ini sudah memerintah sekitar 30 tahun. Dikianus ini ternyata dari awal mulai memerintah sampai dengan 30 tahun ia memerintah,
dia belum sama sekali pernah terserang penyakit. Dia belum pernah sakit demam, flu, batuk dan sebagainya. Itu nggak pernah dia itu sakit. Nah kemudian mulailah timbul sifat aslinya itu dikeluarkan. Dia itu sangat congkak sekali. Semua orang-orang di negaranya itu harus menyembah berhala dan juga harus menyembah rajanya. Nah, siapa yang tidak mau menyembah rajanya maka akan dibunuh. Satu persatu orang rakyat di negara tersebut itu mulai menyembah berhala dan juga menyembah raja tersebut. Tapi berbeda dengan keenam pemuda dari menteri Dikianus. Keenam menteri ini tadinya itu menjadi orang paling kepercayaan raja, tetapi ternyata setelah disuruh untuk menyembah Dikianus, keenam menteri ini benar-benar tidak mau. Mereka sangat patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa pada saat itu. Mereka tidak mau menggadaikan keimanannya itu hanya untuk menyembah pada sesuatu yang tidak berhak disembah. Nah kemudian si Dikianus ini sebenarnya sangat marah sekali terhadap menteri-menterinya, dan dia itu sebenarnya sudah sangat murka dan ingin membunuh, tapi dia tidak mau dibunuh begitu saja dan tidak mau kehilangan menteri-menterinya begitu saja. Maka dari itu si Dikianus ini mempunyai rencana. Dia kasih apa yang dia minta, apa yang mereka minta pasti akan dikasih oleh Dikianus, mulai dari keuangan, mulai dari harta benda dan sebagainya akan dikasih oleh Dikianus asalkan keenam menteri itu mau menyembah. Tapi tetap saja keenam menteri ini tidak mau menyembah Dikianus. Kemudian Dikianus ini memberikan syarat lagi, silahkan kalian pikir-pikir dulu di rumah kalian beberapa hari, siapa tahu nanti akan berubah pikiran seperti itu. Setelah diberi kesempatan untuk berpikir, keenam menteri ini kemudian dia itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka itu berpikir, memperbanyak berdoa, dan mereka tetap semakin lama mereka akan semakin tetap percaya kepada Allah dan tidak akan menyembah si Dikianus ini. Nah kemudian pada saat mereka berkumpul di salah satu rumah satu menteri ini, yaitu yang bernama Tamliha, mereka berkumpul di situ. Kemudian mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian mereka sepakat untuk tetap pada pendiriannya. Bagaimanapun nanti keadaannya, bagaimanapun nanti si raja itu sifatnya terhadap mereka akan terima. Nah kemudian mereka berencana untuk melarikan diri dari kota tersebut. Nah setelah mereka sepakat untuk melarikan diri, Tamliha kemudian berencana untuk pergi ke pasar untuk mencari bekal. Dia punya kurma di rumahnya, kemudian dia jual kurma tersebut ke pasar dan dia menghasilkan uang sebanyak 3 dirham. Nah dimasukkanlah 3 dirham ini ke dalam saku Tamliha dan kemudian dijadikan untuk bekal perjalanannya nanti. Setelah kurmanya laku, kemudian Tamliha ini pulang ke rumah dan setelah itu dia mengajak teman-temannya untuk berencana melarikan diri dari kota Efesus supaya mereka itu bisa terselamatkan. Kemudian mereka berjalan menggunakan kuda sebanyak 3 km. Setelah 3 mil mereka kemudian berjalan kaki. Kemudian di suatu tempat mereka bertemu dengan seorang pengembala. Dimintai oleh keenam pemuda tersebut bantuannya, yaitu mereka itu meminta minum untuk bekal perjalanan. Kemudian pada saat mereka meminta minum kepada pemuda ini, pengembala ini itu kemudian bertanya kepada mereka itu mau kemana, terus ada apa, tujuannya mau kemana. Kemudian diceritakan oleh si Tamliha bahwa mereka itu akan pergi karena itu menghindari raja yang sangat dolim. Mereka disuruh menyembah raja itu dan mereka tidak. Kemudian mendengar cerita dari keenam pemuda ini,
ternyata pengembala ini juga satu hati dengan mereka. Dia juga tidak mau menyembah rajanya dan dia juga akan melarikan diri. Seperti itu. Kemudian dia minta izin untuk pulang terlebih dahulu untuk mengembalikan ternak-ternaknya kepada orang yang punya ternak tersebut, dan dia balik lagi dengan 1 ekor anjing peliharaan. Nah, anjing ini berwarna hitam dan bernama Kitmir, dan anjing ini adalah satu-satunya anjing yang bisa masuk ke dalam surga kelak. Setelah itu dibawalah anjing itu kepada ke-6 pemuda itu, tapi kemudian pemuda itu tadinya tidak menerima kalau pengembala ini mau membawa anjing, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka menerima dan mau mengajak anjing tersebut untuk ikut dalam perjalanan mereka. Kemudian diteruskan perjalanan mereka menuju tempat persembunyian, sampailah suatu ketika mereka berada di tempat, yaitu di sebuah gua itu dijadikan tempat untuk bersembunyi mereka. Nah, kemudian tadinya itu di gua itu sangat kering sekali, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Nah, kemudian Allah berikan kekuasaannya di situ. Di depan gua dijadikan ada tumbuhan, kemudian ada juga air yang mengalir. Sampai di situ mereka beristirahat di dalam gua. Kemudian gua itu luas, bisa dijadikan untuk tempat tidur juga. Kemudian mereka mengambil air di depan gua, kemudian diminum. Setelah merasa mereka perlu istirahat, kemudian mereka istirahat. Setelah itu mereka tertidur. Pada saat tertidur, Allah menunjukkan keajaibannya, yaitu dengan mencabut nyawa mereka terlebih dahulu. Kemudian mereka dibolak-balikan, dan Allah juga memperlihatkan kekuasaannya, yaitu dicondongkannya matahari yang terbit dan terbenam supaya mereka itu tidak kepanasan dalam gua tersebut. Nah, mereka ternyata bolak-balikan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun lebih 9 tahun atau sekitar 309 tahun. Tapi kemudian mereka bangun. Pada saat mereka bersarapan, mereka bangun. Setelah bangun, mereka saling bertanya, kita ini sudah tidur berapa tahun, berapa hari, berapa bulan? Mereka itu saling berdebat. Ada yang mengatakan bahwa baru setengah hari, baru 1 hari, baru 2 hari. Kemudian mereka karena merasa lapar sepakat untuk mencari makan. Si Tamliha ini yang diutus untuk mencari makan. Nah, setelah dia keluar dari gua, ternyata keadaan di luar gua itu sudah sangat berubah. Si Tamliha ini merasa heran dan merasa bingung. Apa saya baru tidur satu hari? Apakah saya baru tidur 2 hari? Tapi kok di depan gua ini sudah sangat berubah. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke pasar untuk mencari makanan. Nah, di perjalanan dia juga melihat bendera itu sudah berlafalkan la ilaha illallah. Tamliha ini merasa senang karena dia itu mendapatkan bendera la ilaha illallah, berarti mungkin kemungkinan dia sudah tidak berada di negara Apesus atau kota Apesus ini. Nah, sampailah si Tamliha ini di dalam pasar. Nah, setelah sampai di pasar, dia membeli roti. Sambil membeli roti, dia itu bertanya kepada penjual roti tersebut, ini itu di negara mana? Kemudian siapakah yang memimpin negara ini? Si penjual roti ini kemudian menjawab bahwa ini itu kotanya bernama Apesus. Kota ini itu bernama Apesus, rajanya itu adalah Abdurrahman. Mendengar perkataan dari penjual roti tersebut, Tamliha ini semakin bingung dan semakin berpikir-pikir, bertanya-tanya, apakah benar ini masih di kota Apesus? Tapi kok rajanya itu namanya sudah berubah. Kemudian ketika mau membayar roti tersebut, dia mengeluarkan uang hasil jualan kurmanya dulu itu, yang 3 dirham itu. Dia keluarkan uang 3 dirham itu, dan ternyata uangnya itu sudah tidak laku lagi. Penjual roti ini keheranan, ini sudah tidak laku lagi tuan, ini itu uang sudah sangat lama sekali. Dari mana Anda mendapatkan uang ini? Pasti Anda mendapatkan harta karun.
Nah, dikira oleh penjual roti ini si Tamliha ini mendapatkan harta karun. Nah, kalau mendapatkan harta karun, maka semua orang yang mendapatkan harta karun itu wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian dia sampaikan kepada Tamliha bahwa harus mengeluarkan zakat untuk orang yang mendapatkan harta karun. Nah, perlu diketahui bahwa uang yang dibawa Tamliha ini harganya itu jauh lebih besar daripada uang yang berlaku pada saat itu. Satu uang yang dibawa Tamliha itu bisa 10 kali lipat uang yang ada pada saat itu. Nah, kemudian si Tamliha ini menjelaskan kepada penjualnya bahwa dia itu tidak mendapatkan harta karun, dia itu baru menjual kurma 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu itu. Tapi penjual ini yang tidak mungkin percaya. Mana mungkin kamu menjual kurma 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu dengan uang begini? Di mana tempatnya? Tidak percaya. Kemudian penjual roti ini kemudian melaporkan si Tamliha ini kepada pihak yang berwajib. Dibawalah si Tamliha ini oleh prajurit-prajurit dan kemudian setelah itu sampai kepada pihak kerajaan. Di kerajaan ini Tamliha ditanya oleh Raja Abdurrahman. Kemudian Tamliha ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi oleh dirinya dan teman-temannya. Karena raja ini sangat bijaksana sekali dan raja ini juga beriman kepada Allah, dia hampir percaya terhadap Tamliha, tapi dia belum percaya 100%. Kemudian Tamliha ini disuruh bercerita lagi. Nah, kemudian ditanya, apakah kamu mengenal orang-orang yang ada di kota ini? Coba kamu sebutkan salah satu yang kamu kenal. Kemudian Tamliha ini menjawab, ya saya mengenal beberapa orang di sini, bahkan banyak. Coba kamu sebutkan. Hampir 1000 orang lebih disebutkan oleh Tamliha, tapi tidak ada satupun orang yang dikenal oleh raja tersebut dan para pengawalnya. Mereka keheran-heranan, ini orang ini sebenarnya lagi berbicara benar-benar atau lagi berbohong. Kemudian Raja Abdurrahman ini menanyai lagi, apakah kamu punya rumah di sini? Iya, saya punya rumah. Lalu begitu coba prajurit semuanya kita datangi rumah dia. Coba kamu sebutkan rumah kamu di mana. Kemudian mereka pergi menuju rumah Tamliha yang dulu. Ketuklah rumah Tamliha yang dulu itu masih ada ternyata, dan dia menutup pintu, kemudian dibukalah oleh seorang kakek-kakek yang berada di rumah tersebut. Kakek-kakek ini terheran, ada apa gerangan kok sampai ada prajurit yang datang ke rumah tersebut. Kemudian dijelaskan oleh prajurit itu bahwa si Tamliha ini katanya itu rumahnya di sini. Kemudian kakak itu bertanya kembali kepada si Tamliha, apa yang terjadi? Kemudian siapa Anda? Nah, kemudian Tamliha menjelaskan bahwa dia itu dulunya adalah seorang yang terkemuka di kota itu, dan dia sedang melarikan diri bersama teman-temannya karena dia itu menghindari Raja Dicyanus. Mendengar cerita dari Tamliha ini, kakek-kakek itu langsung seketika itu sujud dan menciumi kaki dari Tamliha ini. Kemudian dia berkata, engkau adalah orang yang diceritakan oleh kakek buyut kami. Engkau adalah orang yang diceritakan oleh leluhur kami. Engkau adalah orang yang dulu sangat pegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar cerita dari Tamliha ini, kakek-kakek ini langsung sujud kepada Tamliha karena dia tahu bahwa Tamliha ini adalah nenek moyangnya dulu yang melarikan diri dari kejaran Raja Dicyanus yang kejam. Kemudian kakek-kakek ini kemudian bertanya kepada Tamliha, di mana teman-teman mereka dan bagaimana keadaan teman-teman yang lainnya. Kemudian Tamliha ini menjelaskan bahwa teman-temannya masih ada di dalam gua dan mereka alhamdulillah masih selamat semuanya. Dan Raja mengutus para prajurit-prajuritnya untuk menjemput teman-teman Tamliha ini yang berada di gua. Datanglah para kepala tentara, prajurit kerajaan menemani Tamliha menuju ke gua. Setelah sampai di gua, Tamliha meminta kepada para prajurit untuk tetap berada di luar gua menunggu Tamliha keluar dari gua. Kemudian Tamliha masuk ke dalam gua dan kemudian Tamliha menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia itu baru saja ditahan oleh prajurit kerajaan dan dia bertemu dengan orang-orang. Ternyata
dia itu sudah tidur selama 300 tahun lebih lamanya. Dia jelaskan kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya setelah itu bersepakat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini benar-benar kekuasaan-Mu, kami sudah ditentukan begitu lama sekali oleh Engkau ya Allah. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah karena kami terhindar dari bahaya Raja Darius. Kemudian kalau ini memang benar-benar kekuasaan-Mu, maka minta tolong